2 Agustus terakhir kita. Agustus tak lagi sama. Perlombaan terbaik di Agustus akhir-akhir ini adalah perlombaan bertahan hidup. Sebagian rakyat hanya kehilangan penciuman. Namun, sebagian yang lain harus merelakan orang kesayangan. Ketika bulan Juli bertabur innalillahi, maka Agustus harapannya tak lagi sama. Meski duka enggan sepenuhnya pergi. Lantas, sampai kapan kita harus begini? Berikut episode ketiga Secangkir Sejarah Sore bersama saya, Sally Purbasari, dan narasumberi oleh Rafan Doli, sahabat saya, dengan tema Merdeka dari Pandemi. Baik, akan saya perkenalkan. Rafando ini adalah sahabat saya dulu di sejarah UGM. Saya angkatan 2005, Pando 2006. Namun takdir berkata lain ya, Dok ya. Saya karena kondisi ekonomi harus merantau ke ibu kota, sedangkan Fando dengan mulusnya meniti karir intelektualnya seperti itu, S2, terus sekarang S3 seperti itu, tanpa hambatan berarti. Bahkan karyanya yang luar biasa menjadi kitab suci para pakar. Saya nggak cuma jadi bacaan intelektual Indonesia, yakni Perang Melawan Influenza, Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial 1918 hingga 1919. Untuk nanti promosi kita nanti fasilitasi teman-teman yang mau nanya ini buku bagus beli di mana seperti itu. Saat ini sedang menyelesaikan presentasinya, ya, seperti piye kabarmu, Dap? Suara saya kedengeran? Apik ya? Kedengeran. Apik. Seneng melihat Fando kayaknya semakin mantap ini. Mungkin langsung saja, Dok. Keburu kopinya teman-teman habis, Dok. Silahkan dimulai. Iya. Terima kasih banyak Mbak Sally sebelumnya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Semoga sudah terlihat. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Klub Sejarah Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat tentunya untuk kita semua. Nah, pertama-tama tentu saya ingin mengaturkan terima kasih atas undangan dari teman-teman Klub Sejarah Andri, dan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Senang sekali ketemu dengan teman-teman lama di sini dalam kesempatan kali ini, dan diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dalam acara ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Adapun presentasi saya pada sore hari ini akan mengulas mengenai sejarah flu Spanyol, yang mayoritas informasinya itu akan saya ambil dari buku terakhir saya yang berjudul Perang Melawan Influenza, Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial tahun 1918 sampai 1919, yang mana sudah terjadi lebih dari 100 tahun silam. Tapi informasinya masih begitu relevan ketika kita menghadapi COVID pada saat ini. Jadi buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit buku Kompas pada akhir 2020, beberapa bulan ketika gelombang pertama COVID-19 itu menyerang, dan menjadi begitu relevan karena ada banyak kemiripan antara bagaimana pemerintah kita menanggulangi pandemi saat ini dan bagaimana nenek moyang kita itu menanggulangi flu Spanyol lebih dari 100 tahun silam. Dan sebagai disclaimer di awal, saya memohon maaf apabila mungkin sebagian besar informasi yang saya paparkan dalam kesempatan kali ini tidak jauh berbeda dengan paparan saya di beberapa forum lainnya. Namun untuk kesempatan kali ini saya berupaya untuk menambahkan banyak informasi baru di dalamnya. Dan mungkin izinkan saya untuk mengawali paparan kali ini dengan sebuah kisah yang luar biasa dari seorang dokter Abdul Rifai. Jadi Dr. Abdul Rifai lahir di Bengkulu pada 13 Agustus
tahun 1871. Yang menyelesaikan pendidikannya itu di Sekolah Dokter Jawa yang merupakan cikal bakal dari Stovia, dan kemudian hijrah ke Utrecht, Belanda, guna melanjutkan pendidikan kedokterannya. Dan setelah lulus, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan sempat bekerja di Cimahi dan Padang, hingga kemudian terpilih sebagai salah satu anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, atau mungkin sekarang itu DPR ya. Dan dalam salah satu rapat rutin Volksraad pada November 1918, Rifai untuk pertama kalinya membawa perkara flu Spanyol ini untuk didiskusikan di dalam Volksraad. Setelah ia menyaksikan bagaimana pemerintah kolonial itu tidak mampu berbuat banyak untuk mencegah penularan flu Spanyol yang semakin masif. Dan ia dengan mata kepalanya sendiri itu menyaksikan bagaimana kerabat dan kaumnya itu harus meregang nyawa akibat keganasan dari virus influenza, kesalahan diagnosa, penanganan yang terlambat, hingga ketidaktahuan penduduk dan para dokter terkait penanggulangan pandemi ini menjadi beberapa faktor penyebab tingginya angka mortalitas akibat flu Spanyol di Indonesia masa kolonial. Dan kasus flu Spanyol ini memang kurang menjadi bahasan lantaran bila menelusuri catatan rapat Volksraad antara tahun 1918 hingga 1920, terlihat jelas bagaimana para anggota Dewan ini bersikap pasif terhadap penanggulangan dari pandemi ini. Jadi tidak ada strategi signifikan yang mereka usulkan dan terapkan untuk menekan jumlah korban yang terus bertambah. Dan sikap pasif ini pun menjadi sasaran tembak dari Abdul Rifai. Dan ia secara terang-terangan menyatakan bahwa pemerintah kolonial dan juga Dinas Kesehatan Hindia Belanda itu tidak menaruh perhatian serius dalam penanggulangan pandemi ini. Dan dalam salah satu persidangan Volksraad, Rifai bahkan menyerang dan menyindir Dinas Kesehatan Hindia Belanda yang secara terang-terangan tidak mampu untuk menekan angka mortalitas yang begitu tinggi, di mana Dr. Rifai berseru, pada saat ini ketika kita berkumpul, ratusan anak-anak, perempuan, dan laki-laki di perkampungan dan pedesaan negeri ini sudah meninggal dunia, yang mana bila merujuk pada perhitungan dari Dinas Kesehatan, jumlahnya tidak banyak, sehingga tidak perlu disesali. Pernyataan ini jelas merujuk pada beberapa argumen kontroversial yang sempat dilontarkan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan flu Spanyol di Hindia Belanda, mulai dari menyebut flu Spanyol ini sebagai influenza yang tidak berbahaya, menyembunyikan data sesungguhnya terkait angka mortalitas korban, hingga menyalahkan penduduknya sendiri yang kerap menggunakan ritual maupun obat-obatan tradisional untuk menanggulangi pandemi tersebut. Dan Rifai juga mengkritik keras diskriminasi di sektor pelayanan kesehatan yang kerap diterima oleh kaum bumi putra. Menurutnya, sekalipun mereka telah membayar kewajiban pajak mereka, namun pelayanan medis yang mereka terima itu jauh berbeda bila dibandingkan dengan golongan Eropa misalkan. Dan Rifai juga menunjukkan bahwa kasus mortalitas di Batavia itu bisa menjadi contoh yang tepat gitu, bisa menjadi contoh yang menarik, karena menurutnya angka 900.000 kematian akibat flu Spanyol yang terjadi di Batavia, dan itu terjadi hanya dalam jangka waktu 4 bulan, itu jelas bukan statistik yang wajar. Dan ia juga kemudian mengambil kota Pasuruan sebagai contoh lainnya, di mana dari sekitar 308.285 populasinya, diperkirakan lebih dari 5.100-nya itu meninggal dunia akibat flu Spanyol. Dan jumlah ini jelas meningkat berpuluh-puluh kali lipat bila dibandingkan dengan tingkat mortalitas di tahun sebelumnya yang berkisar di angka tidak sampai 500 jiwa. Dan dengan merujuk kepada data sejarah terkait epidemi influenza sebelumnya yang pernah terjadi di Eropa, Rifai juga berupaya untuk mengingatkan bahwa epidemi atau pandemi influenza ini umumnya bisa berlangsung selama beberapa tahun. Bahkan di awal abad ke-19 itu bisa berlangsung hingga 7 tahun lamanya. Dalam salah satu rapat Volksraad, ia kembali berseru, oleh karena itu, selama saya masih menjadi anggota dari Dewan ini, saya akan terus membahas permasalahan ini lagi dan lagi.
politik pembiaran mati yang tidak manusiawi dari Dinas Kesehatan Hindia Belanda akan saya lawan terus-menerus. Itu mungkin sekelumit pembuka dari kisah seorang Dr. Rifai, salah satu dari lone wolf ya kalau misalkan saya bilang itu, karena tidak banyak yang sangat vokal terkait dengan penanggulangan pandemi ini, dan Rifai merupakan salah satunya. Dan sebenarnya kalau kita berkaca dari sejarah itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita semua bahwa kemunculan suatu pandemi maupun epidemi itu bukanlah sebuah fenomena baru. Jadi jauh sebelum merebaknya COVID-19, dunia itu sudah berulang kali menghadapi serangan berbagai wabah penyakit, dan salah satu pandemi paling mematikan yang terekam dalam sejarah umat manusia itu adalah Black Death yang terjadi pada abad ke-14 lantaran disebabkan oleh pes bubonik. Jadi pandemi ini diperkirakan membunuh 75 hingga 200 juta jiwa di seluruh dunia, dengan tingkat kematian tertingginya itu terjadi di Eropa dan sekitarnya. Dan dari pandemi ini mengenal istilah kuarantin atau karantina, yang kala itu memang diterapkan bagi kapal-kapal yang menepi di pelabuhan. Jadi seluruh penumpang kapal diwajibkan untuk melakukan karantina sepanjang 40 hari atau quaranta giorni sebelum kemudian diperkenankan untuk kembali berlayar. Lalu khusus untuk pandemi influenza saja, dunia juga sebenarnya sudah berulang kali diguncang oleh berbagai pandemi influenza. Jadi infografis dari CDC ini, Centers for Disease Control and Prevention, menunjukkan bahwa antara tahun 1918 hingga 2009, kita sudah berulang kali menghadapi berbagai kemunculan pandemi influenza dengan tingkat mortalitas dan jenis virus yang beragam. Dan sebelum kemunculan flu Spanyol pada 1918, pandemi flu-nya sebenarnya sudah sempat menjangkiti berbagai belahan dunia antara tahun 1889 hingga 1892. Dan pandemi ini diperkirakan menjangkiti 300 sampai 900 juta penduduk dunia, di mana sekitar 1 juta di antaranya harus meregang nyawa. Dan setelahnya ada juga pandemi flu Asia yang terjadi antara tahun 57 hingga 58, dan kemudian ada flu Hong Kong yang menjangkiti banyak negara di tahun 68, dan lain sebagainya. Dan fakta-fakta ini sebenarnya menunjukkan bahwa kemunculan suatu pandemi itu merupakan sebuah fenomena yang kerap dan akan terus terjadi. Dan di samping itu, fenomena ini juga mematahkan berbagai teori yang mungkin belakangan berseliweran bahwa pandemi merupakan fenomena 100 tahun sekali. Lantaran di antara interval 100 tahun tersebut, ada juga serangan beragam pandemi dan wabah lainnya terhadap umat manusia. Tentu masih belum lekang dalam ingatan kita bagaimana di tahun 2000-an saja kita harus menghadapi SARS, MERS, flu burung, hingga flu babi, yang mana sempat memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat, sekalipun mungkin efeknya itu tidak semasif seperti yang terjadi pada saat ini ketika kita menghadapi COVID-19. Dan kemunculan COVID-19 ini sebenarnya menjadi semacam deja vu, terutama bila dikaitkan dengan beragam pandemi maupun epidemi yang pernah terjadi sebelumnya, khususnya flu Spanyol. Jadi ada begitu banyak kemiripan yang bisa dikomparasi, mulai dari proses awal kemunculannya, keterlambatan pemerintah dalam respons pandemi tersebut, tingginya angka kematian tenaga kesehatan, hingga bagaimana perlindungan masyarakat dalam menghadapi pandemi tersebut. Lalu sebenarnya bagaimana sih pandemi flu Spanyol ini berawal? Jadi pandemi flu Spanyol ini disebabkan oleh virus H1N1 dengan gejala menyerupai influenza, namun dengan efek yang jauh lebih mematikan. Dan virus ini diperkirakan menginfeksi lebih dari 500 juta penduduk atau sepertiga dari populasi dunia kala itu, dan membunuh puluhan juta jiwa di antaranya. Dan pandemi ini diperkirakan membunuh jauh lebih banyak orang ketimbang korban yang ditimbulkan dari Perang Dunia Pertama, yang kebetulan di saat bersamaan itu juga tengah terjadi di Eropa. Dan virus ini diperkirakan membunuh lebih banyak orang dalam tempo 4 bulan ketimbang Black Death membunuh korbannya dalam kurun 4 tahun. Dan hanya butuh waktu beberapa bulan saja bagi virus flu Spanyol ini untuk kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan hampir tidak ada satupun negara yang luput dari serangan pandemi tersebut.
Dan virus flu Spanyol ini kerap disebut sebagai mother of all pandemics atau ibu dari segala pandemi, mengingat beberapa pandemi dan epidemi influenza yang terjadi setelah 1918 itu ternyata merupakan turunan dari virus H1N1 yang terjadi di tahun 1918. Sebut saja misalkan Hong Kong flu yang menyerang berbagai negara antara tahun 68 sampai 69, yang mana dipicu oleh virus H3N2. Dan para virolog itu berhasil menunjukkan bahwa virus ini tersusun dari gen utama yang ada pada virus H1N1. Dan salah satu faktor yang membedakan pandemi flu Spanyol dengan pandemi influenza lainnya, seperti teman-teman bisa lihat di slideshow itu adalah kurva mortalitasnya yang berbentuk huruf W. Sementara kalau misalkan melihat kurva mortalitas dari pandemi influenza yang terjadi sebelum dan sesudahnya itu rata-rata berbentuk huruf U. Dan berbentuk huruf W ini berarti menunjukkan bahwa salah satu tingkat kematian tertinggi itu justru terjadi pada mereka yang berusia muda. Dan rata-rata itu disebabkan oleh badai sitokin ketika mereka terinfeksi oleh virus flu Spanyol ini. Jadi hal ini juga ditunjukkan dengan berbagai laporan kala itu yang menyebutkan bahwa sebagian besar korban dari flu Spanyol ini harus meregang nyawa setelah mengalami badai sitokin di paru-paru mereka. Dan waktu sangat lama bagi para virolog untuk menentukan penyebab dari pandemi ini. Jadi hal itu disebabkan karena ukuran virus yang sangat kecil dan teknologi kesehatan yang belum secanggih sekarang. Jadi mikroskop elektron itu juga masih belum ditemukan hingga tahun 31 oleh Max Knoll dan Ernst Ruska. Dan riset mula-mula terkait flu Spanyol ini baru dilakukan pada tahun 51. Jadi saat itu John Holtin, seorang mahasiswa PhD jurusan mikrobiologi di Universitas Iowa, melakukan ekskavasi terhadap tubuh korban flu Spanyol di daerah Breivik Mission, Alaska. Dan kota kecil ini menjadi sangat penting dalam penelusuran sejarah flu Spanyol, lantaran virus ini diduga pernah membunuh 72 dari total 80 penduduk dewasa yang bermukim di sana. Dan seluruh kematian tersebut hanya terjadi dalam kurun waktu seminggu selama serangan dari gelombang kedua flu Spanyol. Jadi singkat cerita, sekalipun Holtin berhasil mengambil jaringan dari paru-paru korban, namun karena keterbatasan teknologi saat itu, ia masih belum berhasil mengekstrak virus yang ia ingin cari. Dan 46 tahun lalu, tepatnya di tahun 97, barulah Holtin mendapat kesempatan untuk kembali menelusuri virus tersebut. Jadi dalam salah satu kesempatan, ia membaca hasil riset dari Jeffrey Taubenberger di jurnal Science yang berjudul Initial Genetic Characterization of the 1918 Spanish Influenza Virus. Jadi saat itu Jeffrey merupakan seorang molecular pathologist muda yang bekerja untuk Armed Forces Institute of Pathology di Washington. Dan Holtin sangat terkesan dengan hasil riset Taubenberger dan kemudian menulis surat dan mengundangnya ke Breivik Mission untuk kemudian mengambil sampel jaringan dari paru-paru korban flu Spanyol. Dan percobaan kali ini pun berhasil, dan hasil riset tersebut pun kemudian dipublikasikan di tahun 99 dengan judul Origin and Evolution of the 1918 Influenza Virus Hemagglutinin Gene. Dan riset tersebut pun kemudian menjadi terobosan penting lantaran berhasil mendedah virus flu Spanyol ini secara lebih rinci. Sementara kesimpangsiuran dari mana virus flu Spanyol ini bermula pun perlahan-lahan mulai terjawab. Jadi Frank Burnett, seorang virologis dan nobelis kenamaan Australia, menyebut bahwa virus ini muncul pertama kali di kamp militer Amerika di Haskell County di Kansas pada akhir Januari atau awal Februari 1918. Jadi mobilisasi tentara dari kamp-kamp militer tersebut pun kemudian turut berperan dalam menyebarkan virus flu Spanyol ini ke berbagai wilayah di Eropa dan Amerika, hingga kemudian menjangkiti seluruh penjuru dunia. Dan kemajuan teknologi pelayanan serta penemuan mesin uap pun menyebabkan terjadinya peningkatan pesat hubungan dagang dan juga mobilisasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dan pergerakan tersebut pun tentu bukan tanpa risiko,
mengingat bakteri dan virus juga turut tersebar bersama-sama dengan para pedagang, buruh, pelancong, kuli, dan lain sebagainya. Dan situasi kala itu juga diperburuk dengan Perang Dunia Pertama yang saat itu tengah berkecamuk. Jadi mobilisasi tentara dari satu tempat ke tempat lainnya membuat virus ini mampu menembus batas-batas negara dengan begitu cepat, dan dalam sekejap sudah menginfeksi para penduduk dunia. Dan mungkin seperti teman-teman bisa lihat di slide, sekalipun peperangan kala itu pusatnya di Eropa, namun ada begitu banyak tentara bayaran yang direkrut dari Asia dan juga Afrika. Dan ketika mereka kembali ke kampung halamannya, mereka turut berperan menjadi carrier dari virus ini dan kemudian menyebarkan virus flu Spanyol ini ke sanak keluarga maupun teman-teman mereka. Dan sekalipun pandemi ini dikenal dengan nama Spanish influenza atau flu Spanyol, para virologis yakin bahwa justru outbreak dari pandemi ini tidak bermula di Spanyol. Berita tentang pandemi ini memang begitu ramai diberitakan oleh media-media Spanyol kala itu, apalagi setelah raja mereka yaitu Alfonso XIII beserta beberapa jajaran menterinya dilaporkan sudah terpapar oleh virus tersebut. Dan selain itu, netralitas Spanyol selama Perang Dunia Pertama membuat sensor negara terhadap media di negara tersebut yang lebih lunak ketimbang di negara-negara yang pada saat itu tengah berperang. Beberapa media Spanyol memprediksi 8 juta populasinya menunjukkan gejala terinfeksi influenza akut. Namun di Spanyol sendiri mereka menyebut virus influenza ini dengan nama flu Prancis atau French flu. Sementara media Prancis menyebut penyakit tersebut dengan istilah Chongqing fever karena menganggap Tiongkok sebagai pusat penyebaran dari virus influenza. Dan hal ini tentu mirip dengan situasi corona pada saat ini, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok saling tuduh mengenai pihak manakah yang pertama kali menyebarkan COVID-19. Dan Donald Trump dalam beberapa tweetnya secara gamblang bahkan menyebut COVID ini dengan istilah Chinese virus. Dan bila ditinjau dari segi mortalitas, diperkirakan antara 50 hingga 100 juta orang itu menjadi korban dari keganasan flu Spanyol ini di seluruh dunia. Dan untuk ukuran sebuah pandemi influenza, angka mortalitas tersebut jelas jauh sangat-sangat tidak lazim. Lantaran pandemi influenza itu pada umumnya membunuh kurang dari 0,2% dari populasi yang terjangkiti. Dan di Indonesia masa kolonial atau yang pada saat itu dikenal dengan nama Hindia Belanda, tercatat angka kematian sebesar 1,5 juta orang atau rataan kematiannya itu 30,6 jiwa per 1.000 orang. Dan Indonesia pun menjadi negara dengan rataan kematian tertinggi di Asia setelah India dan juga Tiongkok. Dan data ini diambil dari hasil riset sejarawan Colin Brown yang berjudul The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia dan menjadi salah satu dari sedikitnya rujukan untuk penelitian tentang flu Spanyol di Hindia Belanda. Namun pada 2013, Siddharth Chandra, seorang pengajar di Michigan State University, berupaya mengkalkulasi ulang angka kematian akibat flu Spanyol ini di Hindia Belanda, di mana ia menggunakan beberapa sumber kolonial lainnya sebagai rujukan, seperti misalkan Fox-Telling, laporan tahunan Dinas Kesehatan, hingga kolonial Foslah. Dari hasil risetnya, ia memprediksi angka kematian yang jauh lebih tinggi, di mana di Jawa dan Madura saja itu angka kematiannya berkisar di 4,26 hingga 4,37 juta jiwa. Dan Madura menjadi wilayah dengan persentase kematian tertinggi, yaitu 23,71%, yang kemudian disusul dengan Banten, Kediri, Surabaya, Rembang, Pasuruan, dan seterusnya. Nah, peta ini menunjukkan bagaimana proses transmisi flu Spanyol selama gelombang pertama. Dan sebagai catatan, penyebaran flu Spanyol di berbagai belahan dunia itu umumnya terbagi dalam 3 gelombang. Dan gelombang pertama itu terjadi pada musim semi, yaitu sekitar bulan Maret 1918, dengan jumlah korban yang terinfeksi dan meninggal itu masih tergolong sedikit. Sementara gelombang kedua terjadi pada musim yaitu antara bulan September hingga November 1918, dan ini menjadi puncak dari transmisi pandemi ini di seluruh dunia. Sementara gelombang ketiga terjadi pada musim dingin, yaitu antara Desember 1918 hingga Februari 1919. Di mana penyakit ini masih merajalela di berbagai wilayah di Hindia Belanda, khususnya di wilayah Hindia Timur.
Sementara di Indonesia, flu Spanyol menyebar dalam 2 gelombang, di mana gelombang pertama itu terjadi antara bulan Juni sampai dengan Agustus 1918, dan kemudian sempat mereda menjelang akhir Agustus dan September, dan virus ini kemudian bermutasi dan menyerang dengan skala yang jauh lebih masif antara bulan Oktober hingga Desember 1918. Dan periode ini kerap disebut sebagai gelombang kedua. Dan di beberapa daerah di Hindia Timur, pandemi ini bahkan dilaporkan masih bertahan hingga paruh awal 1919. Dan beberapa bulan sebelum, mungkin beberapa minggu sebelum kemunculan gelombang pertama, Konsulat Jenderal Belanda di Hong Kong dan Malaya sejatinya sudah memperingatkan pemerintah kolonial Belanda bahwa akan ada potensi virus ini masuk ke wilayah Hindia Belanda. Namun pemerintah kolonial pada saat itu menegaskan bahwa penyakit tersebut hanyalah influenza biasa, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan ironisnya ketika pernyataan tersebut dikemukakan, beberapa statement dari dokter kemudian juga mengamini bahwa virus ini tidak berbahaya. Dan surat kabar pada kala itu pun kemudian menjadi terlena gitu, kemudian turut menyebarkan juga berbagai pernyataan tersebut, sehingga masyarakat pun dibikin kebingungan dan dibuat terlena tanpa adanya persiapan untuk menanggulangi pandemi ini. Dan ironisnya, sekalipun pandemi flu Spanyol ini terbukti sangat mematikan, justru tidak banyak data yang dihasilkan oleh pemerintah kolonial terkait dengan pandemi ini. Jadi beberapa riset ilmiah terkait pandemi tersebut pernah diterbitkan dalam laporan Dinas Kesehatan Hindia Belanda pada 1920 dan juga Jurnal Kedokteran Hindia Belanda pada 1919, dan salah satunya itu berfokus hanya di Magelang saja yang ditulis oleh Stennis. Dan salah satu laporan yang sebenarnya cukup komprehensif itu sempat dipublikasikan di tahun 20 di sebelah kiri itu, dan berusaha untuk kemudian mendedah bagaimana pandemi ini bisa kemudian merajalela di Hindia Belanda, tetapi ironisnya ya tidak banyak kalau misalkan dibandingkan dengan penyakit atau wabah-wabah lainnya gitu, seperti misalkan malaria maupun kolera. Dan di samping itu tulisan mengenai pandemi ini juga tergolong sangat minim, dan saya mencatat hanya tulisan saja yang dipublikasikan terkait dengan topik tersebut, sehingga akibatnya itu cukup sulit untuk bisa mendapatkan informasi lengkap terkait imbas dari flu Spanyol ini terhadap kondisi sosial dan juga ekonomi dari penduduk di Indonesia pada kala itu. Dan untuk itu surat kabar bisa menjadi solusi untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mungkin jawabannya tidak terekam di dalam laporan-laporan dari pemerintah kolonial pada saat itu. Seperti misalkan di koran Sinpo, yaitu koran non-Belanda terbesar kala itu, Sinpo sudah mempublikasikan berita mengenai flu Spanyol ini pada 17 Juli 1918. Jadi kontributor Sinpo dari Medan melaporkan bagaimana satu penyakit asing menyerupai influenza telah menjalar di wilayah tersebut. Dan diperkirakan penyakit itu masuk ke Medan melalui wilayah Singapura. Dan menurut laporan Sinpo, penyakit tersebut sudah menjangkiti sekitar 60 orang polisi dan membunuh 100 kulit Tionghoa di Medan. Dan para dokter pun dilaporkan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghadapinya, dikarenakan mereka belum pernah melihat gejala dari penyakit itu sebelumnya. Namun dari telegram yang diterima oleh Dinas Kesehatan Hindia Belanda dari Medan, disebutkan bahwa penyakit flu Spanyol ini hanyalah influenza biasa yang tidak mengkhawatirkan, dan beberapa dokter bahkan secara gegabah menyebut penyakit ini tidak berbahaya bila dibandingkan dengan influenza biasa. Dan ironisnya ketika pernyataan itu dikemukakan, 10 orang Tionghoa lainnya di Medan dilaporkan sudah meninggal setelah menunjukkan gejala dari penyakit tersebut. Lalu bagaimana tanda-tanda dari orang yang terinfeksi oleh pandemi? Salah satu pembaca Sinpo di Ciledug mengirimkan surat kepada redaksi Sinpo untuk secara khusus menuturkan gejala yang oleh virus flu Spanyol ini. Jadi gejala umumnya itu diawali dari demam tinggi yang bisa mencapai 41 derajat, lalu sekujur tubuh menjadi lemas sampai-sampai si penderitanya itu tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Namun setelah 3 sampai dengan 4 hari lamanya, penyakit itu perlahan-lahan mulai mereda. Dan umumnya pada hari ke-8, si penderita itu sudah berangsur-angsur pulih
meskipun masih terasa lemas. Dan selama gelombang pertama ini masih cukup jarang ditemukan kasus komplikasi. Dan angka kematiannya juga masih tergolong rendah, dan mayoritas pasiennya itu juga dilaporkan bisa pulih dengan cukup cepat. Dan Dinas Kesehatan Hindia Belanda menduga bahwa virus influenza ini masuk ke wilayah Hindia Belanda itu melalui Penang atau Singapura. Jadi melalui kuli-kuli yang rencananya akan bekerja di perkebunan pangkatan di Sumatera Utara. Dan dari pangkatan kemudian virus ini menyebar dengan begitu cepat ke Medan dan terus bergerak menjangkiti seluruh Hindia Belanda melalui jalur laut. Dan ketika gelombang kedua merajalela, Dinas Kesehatan bahkan menyatakan hampir tidak ada daerah di Hindia Belanda yang tidak tertular oleh virus influenza ini. Dan hanya dalam tempo beberapa bulan saja, virus ini kemudian bermutasi dan menyerang dengan daya tular dan daya bunuh yang jauh lebih masif. Dan selama gelombang kedua, gejala dari orang yang terinfeksi penyakit ini pun semakin beragam. Namun yang paling berbahaya adalah ketika terjadi komplikasi atau komorbid, di mana pneumonia menjadi momok pembunuh utama. Dan bila sudah sampai pada tahapan tersebut, maka kecil kemungkinan bagi si penderitanya itu untuk kemudian tetap dapat bertahan hidup. Dan kasus morbiditas tertinggi itu terjadi di Maluku selama bulan November 1918, dengan perkiraan 90% dari populasi di sana sudah terjangkiti oleh virus influenza ini. Dan tingkat mortalitasnya itu berkisar di antara 5 hingga 11%. Sementara itu di Pulau Jawa, tingkat kematian tertinggi terjadi di Pasuruan dengan angka mortalitas yang mencapai hampir 50% di bulan Desember 1918 saja. Dan flu Spanyol dilaporkan menjadi momok pembunuh utama di wilayah tersebut. Dan saking berbahayanya pandemi ini, beberapa penyintas flu Spanyol menuturkan bahwa orang-orang yang terjangkiti oleh virus flu Spanyol ini pagi sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal, lantaran merujuk kepada begitu cepatnya virus flu Spanyol ini bisa membunuh seseorang. Dan terkait dengan gejala lainnya, terutama dari segi kejiwaan dan mental, beberapa dokter menuturkan bagaimana flu Spanyol ini memicu terjadinya berbagai gangguan psikis, seperti misalkan cemas berlebihan, delirium, mudah lupa, afasia, sulit tidur, somnolen, melankolia, dan lain sebagainya. Dan hal ini tentu tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini, di mana Satgas Penanganan COVID-19 beberapa bulan lalu sempat mengumumkan delirium sebagai gejala baru dari COVID-19. Dan berikut ini merupakan berbagai gejala dari flu Spanyol seperti yang dilaporkan oleh para dokter di berbagai daerah di Hindia Belanda pada saat itu, yang kemudian laporannya dihimpun oleh Influenza Komisi. Jadi ada begitu banyak gejala-gejala yang dilaporkan, dan kemudian ini saya coba untuk jadikan satu di dalam sebuah tabel. Nah, salah satu langkah konkret mula-mula yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menanggulangi pandemi ini adalah dengan membentuk Influenza Komisi pada 16 November 1918. Dan pembentukan komisi ini merupakan inisiatif dari Dr. Thomas de Vogel selaku pimpinan dari Dinas di Hindia Belanda. Jadi mulai dari akar penyebarannya, gejala-gejala dari penyakit ini, tingkat mortalitasnya, hingga cara penanggulangannya. Dan pada bulan Mei 1919, Influenza Komisi ini berhasil menelurkan beberapa rekomendasi penting terkait penanggulangan influenza, seperti misalkan membuat obat influenza dalam bentuk tablet dan mengimbau para penduduk untuk mengenakan masker. Dan hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa penggunaan masker bukanlah sebuah fenomena baru-baru ini. Jadi lebih dari 100 tahun silam, para sesepuh kita pun sudah pernah melakukannya. Dan berikut merupakan paramotor utama di balik Influenza Komisi tersebut, di mana mungkin banyak dari kita yang sangat familiar dengan sosok Dr. Sarjito. Jadi rektor pertama UGM yang baru saja diangkat sebagai pahlawan nasional tahun lalu, yang namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit di Yogyakarta. Dan di samping itu, pada 1920, pemerintah kolonial melalui Balai Pustaka juga mengeluarkan dua buah buku penting terkait penanggulangan influenza.
Jadi buku pertama itu berjudul Leloro Influenza yang tulis dalam aksara Jawa. Tokoh utamanya adalah Wayang Punakawan, yaitu Petruk, Garek, Semar, dan Bagong. Sementara buku kedua yang di sebelah kiri itu berjudul Awas Penyakit Influenza dengan tokoh utamanya bernama Si Panjang dan Si Gendut. Jadi menariknya alur cerita dari kedua buku ini serupa meskipun tokoh utama dan latar belakang tempatnya berbeda. Jadi kisahnya diawali dari sebuah desa yang terkena pagebluk influenza, lalu kepala desa setempat kemudian mengadakan sayembara bahwa bagi siapapun yang bisa mengusir penyakit tersebut, maka akan dinikahkan dengan anaknya yang sangat cantik bernama Seriati. Namun yang menarik adalah bagaimana sosok dokter yang digambarkan memiliki peranan kunci dalam kedua kisah tersebut, dan hal ini tentu bukan tanpa sebab, mengingat masyarakat pada saat itu masih memandang sebelah mata profesi dokter, lantaran metode pengobatan ala barat yang mereka lakukan itu mungkin masih dianggap aneh oleh banyak pihak yang lebih mengedepankan pengobatan tradisional atau menggunakan berbagai ritual-ritual tradisional. Jadi bentuk edukasi melalui popular culture seperti ini menjadi sangat menarik dalam pandangan saya, karena melalui cara-cara seperti ini tentu agar proses edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan juga tenaga kesehatan itu bisa tepat sasaran dan lebih mudah untuk kemudian digunakan sebagai sosialisasi ke masyarakat. Dan beberapa laporan dari pemerintah kolonial menyebutkan bahwa seperti misalkan di Cilacap, metode ini ternyata cukup efektif untuk kemudian menekan dan memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai bahaya dari virus influenza ini dan bagaimana kemudian upaya untuk menanggulanginya. Dan pentingnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengesahkan influenza ordonansi pada 29 Oktober tahun 20, dan Dr. Thomas de Vogel secara khusus menyoroti pelabuhan-pelabuhan kelas 4 yang terbukti sangat rentan terhadap penularan influenza, mengingat rata-rata pelabuhan tersebut tidak memiliki perangkat kesehatan dan juga personil medis yang memadai untuk melakukan pemeriksaan serta penanganan bagi para pasien influenza. Dan di dalam undang-undang ini diatur dengan jelas mengenai proses koordinasi antara dinas kesehatan, pemerintah daerah, kepala pelabuhan, hingga kapten kapal bila seandainya wabah influenza itu kembali terjadi atau teridentifikasi. Dan dengan memasukkan unsur pidana ke dalam undang-undang tersebut, sebenarnya menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini supaya jangan sampai terulang lagi ke depannya. Dan ironisnya, bisa dibilang upaya ini sudah terlambat, mengingat jutaan orang sudah terlanjur menjadi korban dari pandemi flu Spanyol ini. Dan lantaran tidak dapat sepenuhnya bergantung kepada pertolongan pemerintah, masyarakat pada saat itu memutuskan untuk bergantung pada obat-obatan herbal. Jadi beberapa tanaman yang direkomendasikan dan kerap muncul dalam surat kabar sezaman, diantaranya ada jahe, labu air, lidah buaya, jeruk nipis, dan lain sebagainya. Dan menariknya, racikan obat-obatan ini ternyata masih kita kenal sampai saat ini. Seperti misalkan ketika saya masih kecil dan batuk gitu, jadi mama saya itu kerap memberikan kecap yang dicampur dengan jeruk nipis untuk kemudian bisa meredakan batuk. Lalu bagaimana misalkan obat-obatan herbal yang lainnya itu ada lidah buaya yang digunakan untuk menurunkan panas yang ternyata sudah digunakan oleh para nenek moyang kita lebih dari 100 tahun silam dalam kasus flu Spanyol ini. Namun apakah penggunaan obat-obatan ini efektif dalam mengobati flu Spanyol? Sebenarnya enggak juga, karena mungkin untuk mengobati gejala ringan seperti panas dan batuk mungkin masih cukup efektif, tetapi ketika gejala tersebut sudah semakin kompleks dan kemudian memicu terjadinya komplikasi, maka obat-obatan herbal ini dilaporkan sudah tidak lagi ampuh. Dan selain obat-obatan herbal, gelombang kedua dari flu Spanyol di Hindia Belanda itu juga ditandai dengan kemunculan berbagai obat-obatan influenza yang kemudian dikomersilkan. Jadi berbagai toko kelontong besar seperti misalkan toko Mari dan juga ada toko Tio Tek Hong berlomba-lomba untuk menjual obat-obatan ini, dan berbagai catatan menunjukkan bahwa obat-obatan ini sangat laku keras lantaran ada begitu banyak penduduk di Indonesia masa kolonial kala itu yang terjangkiti oleh virus flu Spanyol ini, terutama selama gelombang kedua.
Dan di samping itu, masing-masing kelompok etnis di tiap-tiap daerah juga memiliki caranya sendiri dalam merespons pandemi ini. Seperti misalkan di kalangan orang Tionghoa, arak-arakan Tua Pekong itu rutin digelar selama pandemi, dan di kalangan Bumi Putra, tradisi selamatan hingga perarakan benda pusaka juga berulang kali dilakukan. Di Yogyakarta misalkan sempat diadakan perarakan besar pada 5 Desember 1918 untuk kemudian menangkal pandemi flu Spanyol ini. Jadi pada saat itu berbagai benda pusaka yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta turut diarak mengelilingi kota, dan salah satunya itu adalah bendera pusaka Kiai Tunggul Wulung yang memang kerap dikeluarkan ketika muncul suatu wabah atau pandemi. Dan pandemi flu Spanyol ini bisa dibilang menjadi katalisator bagi merebaknya berbagai tindak kriminal dan juga kekerasan di Hindia Belanda. Jadi suasana yang sangat mencekam karena banyaknya orang yang sakit, ditambah dengan bahaya kelaparan yang sudah melanda di depan mata, menjadi faktor pemicu utama di balik berbagai benturan yang kerap terjadi pada saat itu. Jadi sejarawan Kunto Wijoyo berpendapat bahwa flu Spanyol tidak hanya memperuncing masalah ekonomi saja, seperti misalkan di dalam kasus perusuhan di Kudus yang terjadi di Jawa Tengah, misalnya, sebelum kekerasan terhadap orang Tionghoa di sana meletus, sebenarnya gesekan antara pengusaha tembakau Bumi Putra dan Tionghoa di wilayah tersebut sudah mengakar sejak lama. Dan flu Spanyol hanya turut mempercepat saja proses bentrokan antara kedua kelompok. Dan dalam peristiwa kekerasan di Kudus tersebut, belasan orang Tionghoa dilaporkan terbunuh dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi ke Semarang dan sekitarnya. Dan momen flu Spanyol ini ternyata juga dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Jadi saya mencatat ada berbagai kemunculan berita hoax kala itu, di mana saya mungkin mengambil beberapa contoh saja dari belasan kasus hoax yang saya temukan. Seperti misalkan yang terjadi di Desa Pagutan, Wonogiri, di mana beredar kabar bahwa ikan lele bisa dijadikan sebagai penangkal flu Spanyol. Dan hanya dalam waktu singkat, harga lele di sana itu melonjak dari yang sebelumnya hanya 5 sen menjadi 30 sampai dengan 40 sen. Dan lele itu menjadi barang yang sangat langka di wilayah tersebut. Lalu di samping itu di Desa Patik Raja di Purwokerto juga beredar kabar mengenai seseorang bernama Prawadrana yang mengaku didatangi oleh Nyi Roro Kidul yang kemudian berjanji akan membebaskan penduduk kampungnya dari penyakit flu Spanyol dan juga berbagai penyakit lainnya. Namun bagi mereka yang kemudian ingin mendapatkan perlindungan tersebut diharuskan untuk membayar 50 sen per kepala. Dan dalam sehari saja Prawadrana dilaporkan bisa mengeruk keuntungan hingga 40 gulden dari berita hoax yang dia sebarkan. Dan di samping itu di berbagai kota lainnya juga beredar kabar mengenai jimat yang diyakini dapat menangkal flu Spanyol, dan bentuknya juga beraneka ragam, mulai dari selebaran, poster, foto figur yang disakralkan, dan lain sebagainya. Dan selain memang tidak lepas dari budaya masyarakat Indonesia kala itu yang begitu dekat dengan mistisisme, tindakan-tindakan ini sebenarnya merupakan bentuk respons spontan dan respons wajar mereka dalam menghadapi pandemi, dikarenakan lambatnya pemerintah dalam merespons flu Spanyol tersebut. Dan pandemi flu Spanyol ini juga menyebabkan terjadinya kelangkaan peti mati dan kain kafan di berbagai tempat. Jadi banyak sekali pembuat peti mati yang kemudian menolak membuat peti mati berukuran kecil dan memutuskan hanya memproduksi peti mati ukuran besar karena mereka bisa mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat dari proses pembuatan peti mati yang berukuran besar. Dan akibatnya ada banyak sekali jenazah yang harus menunggu 3 sampai dengan 4 hari untuk dikubur lantaran keluarga korban itu tidak memiliki uang untuk membeli peti mati. Dan banyak juga dari mereka yang kemudian terpaksa dikuburkan tanpa peti mati. Dan ini sebenarnya fenomena yang kemudian berulang lagi. Seperti mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa lihat di berita yang di kanan. Belakangan juga sempat beredar kabar mengenai kartel nasi jenazah yang memanfaatkan momen untuk kemudian menaikkan harga secara gila-gilaan. Dari yang normalnya itu mungkin hanya 7 juta, kemudian mereka mematok harga hingga 80 juta. Dikarenakan korbannya yang sangat masif selama gelombang kedua dari COVID-19.
Dan mengingat penyebaran virus ini terjadi dengan begitu cepat dan masif, banyak pihak yang khawatir dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian. Dan pemerintah kolonial memang sempat mengeluarkan imbauan terkait dengan hal tersebut, tetapi tidak pernah diterapkan secara tegas. Jadi berbagai acara besar pun tetap bisa dilangsungkan seperti biasa. Dan pada awal November 1918, beberapa dokter sempat memberikan rekomendasi kepada pemerintah kolonial untuk melarang segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu keramaian. Atau mungkin kalau sekarang itu ya lockdown, ya PPKM. Jadi pada waktu itu juga sempat ada usulan dari para dokter untuk menerapkan hal yang serupa. Jadi rekomendasi tersebut kemudian dikirimkan ke pimpinan dari Dinas Kesehatan kala itu, yaitu Dr. Thomas de Vogel, namun kemudian ditolak keras oleh Dr. Thomas de Vogel karena takut nanti memicu terjadinya kekacauan. Dan penerapan aturan pembatasan ini pun kemudian juga menjadi semakin sulit lantaran justru dalam beberapa kasus pemerintah daerah yang kemudian menginisiasi acara yang memicu keramaian tersebut. Seperti misalkan di Surabaya, terlepas dari tingginya angka kematian di sana akibat flu Spanyol, ribuan orang tetap datang berkumpul tanpa rasa takut untuk merayakan festival Oranye Dah. Dan saking ramainya acara tersebut, koran pewarta Surabaya bahkan menyebutkan bahwa selama puluhan tahun acara ini digelar, belum pernah semeriah seperti yang diadakan di tahun 1918. Namun beberapa pemerintah daerah juga memutuskan untuk menerapkan aturan tegas untuk menghindari masyarakat berkerumun. Seperti misalkan di Solo, menjelang bulan Desember 1918, muncul beragam perdebatan apakah perayaan sekaten tetap harus diadakan di tengah kondisi pandemi saat itu yang semakin memburuk. Dan pada akhirnya diambil keputusan agar pesta sekaten tersebut dibuka secara simbolis saja, yaitu dengan memukul gamelan sekati dari masjid besar. Jadi tenda-tenda makanan dan juga beragam pertunjukan yang sudah direncanakan dengan matang pun terpaksa ditiadakan. Namun ironisnya, ribuan masyarakat tetap datang berkumpul ke titik lokasi setiap harinya karena mereka mengaku tidak tahu bahwa perayaan sekaten pada tahun itu sudah dibatalkan. Jadi pemerintah memang baru mengeluarkan pengumuman pembatalan tersebut pada H-5 dan salah satunya itu melalui surat kabar Darmo Kondo, dan sangat mepet sekali memang lantaran para pedagang dari berbagai kota sudah telanjur datang ke Solo lengkap dengan barang dagangannya. Dan selain sekaten, ternyata perhelatan pasar malam atau Yarmark di Solo juga terpaksa diundur ke lain waktu karena pandemi yang semakin memburuk. Dan setelah pandemi flu Spanyol ini dilaporkan sempat mereda di awal tahun 1919, jadi wilayah Indonesia masa kolonial pada saat itu harus menghadapi potensi kesulitan lainnya, yaitu bahaya kelaparan. Jadi sebelum flu Spanyol itu menyerang, pemerintah kolonial optimis bahwa bahan makanan di Hindia itu masih lebih dari cukup, setidaknya sampai dengan akhir tahun. Meskipun kemudian ada kekeringan panjang yang melanda Hindia Belanda sedari awal 1918, hal itu diyakini tidak akan terlalu mempengaruhi hasil panen. Apalagi kalau misalkan melihat surplus dari penanaman padi dan juga palawija hingga Agustus 1918, tidak heran bila optimisme dari pemerintah kolonial begitu membumbung tinggi. Namun sebagai catatan, hitung-hitungan tersebut tentu dilakukan sebelum pandemi influenza menyerang. Dan ketika flu Spanyol merajalela di Hindia, optimisme tersebut pun seketika buyar dan bahaya kelaparan yang sangat mengerikan pun semakin jelas di depan mata. Dan flu Spanyol telah menyebabkan mayoritas petani tidak dapat bekerja karena dilaporkan sakit, dan akibatnya ada begitu banyak sawah, ladang, dan juga perkebunan yang terbengkalai. Kegagalan panen pun dilaporkan terjadi di berbagai tempat, dan pemerintah Malang bahkan sampai harus mengirimkan 160 tahanan ke Panjen untuk kemudian membantu menggarap sawah di sana. Setelah muncul laporan bahwa para petani di sana sudah terserang influenza. Dan kurangnya penjagaan ditambah dengan perut yang keroncongan membuat pencurian di area perkebunan dan persawahan rutin menghiasi pemberitaan surat kabar kala itu.
Dan kemudian banyak sekali tengkulak beras yang menjual berasnya itu dengan harga berkali-kali lipat, entah karena memang beras yang ia dapatkan itu sudah naik harganya, atau memang mereka sengaja memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan pandemi flu Spanyol ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi kemunculan dari pandemi flu Spanyol ini yang mencapai puncaknya itu di akhir 1918. Namun sejarah mengajarkan dan menunjukkan kepada kita semua bahwa negara yang menerapkan pencegahan dan strategi mitigasi yang cepat dan tepat terbukti dapat menekan angka morbiditas dan mortalitas di negaranya. Dan saat itu vaksin belum ada, obat-obatan juga masih sangat terbatas, antibiotik pun belum ditemukan, dan oleh karenanya cara satu-satunya pada saat itu adalah dengan penerapan berbagai kebijakan yang strategis di sektor kesehatan. Dan strategi di sini diantaranya pengaturan ketat keluar masuknya orang di jalur-jalur strategis, lalu ada juga penutupan sekolah, bioskop, dan berbagai tempat yang berpotensi menciptakan kerumunan massa, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan lebih dari itu, proses pemulihan ekonomi pun terbukti jauh lebih cepat di negara yang menerapkan strategi tersebut dengan efektif. Dan dari kasus Spanyol ini, kita bisa belajar bahwa kunci dari pengendalian suatu pandemi adalah informasi yang terbuka dan akurat. Penyebaran berita bohong atau hoax juga harus diwaspadai, terutama dalam situasi seperti saat ini, ketika berita itu menyebar laksana kecepatan suara. Miskoordinasi dan beragam pertikaian politik yang kerap mewarnai penanganan suatu pandemi atau epidemi juga seharusnya dikesampingkan dan dibuang jauh-jauh, dan kesehatan dari masyarakat tentu menjadi prioritas utama yang harus ditangani terlebih dahulu. Dan dalam kasus flu Spanyol ini, kita telah menyaksikan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu jarang sekali satu suara dalam menerapkan suatu kebijakan penanganan. Dan pandemi COVID-19 ini seharusnya mampu menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang pentingnya rancangan pencegahan dan penanganan suatu wabah. Dan kajian terhadap epidemi dan pandemi tentu perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari perspektif klinis, historis, kultural, ekonomi, transnasional, dan lain sebagainya, di mana seluruh lapisan profesi itu dapat berkontribusi dalam perancangan tersebut berdasarkan bidang keilmuannya, dan persilangan antara berbagai bidang ilmu tersebut seharusnya dapat menjadi fondasi kuat dalam menentukan arah kebijakan suatu negara, supaya kesalahan dan kegagapan penanganan pandemi di masa lalu tidak kembali terulang di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya serahkan kembali ke Mbak Seli selaku moderator. Terima kasih sebelumnya. Ya. Terima kasih Mas Fando. Suara saya terdengar ya pemirsa, soalnya ini koneksi internetnya bagusan yang di Australia daripada yang di Pasar Minggu ini ternyata. Dari tadi saya itu berusaha keras nih biar koneksinya stabil. Oke, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Sekarang kita lihat dulu. Atau barangkali ada yang ingin raise hand langsung? Nah, satu pertanyaan dari saya nih Mas Fando. Buat pemantik teman-teman yang barangkali masih ingin nulis di kolom chat, nanti sekalian kita bahas semua. Enggak semua sih dipilih maksudnya. Jadi kalau kebetulan saya penyintas COVID. Juli lalu saya alhamdulillah dapat giliran juga. Jadi mitos yang beredar itu di Indonesia itu kalau minum minyak kayu putih atau apapun lah yang berkaitan dengan minyak kayu putih itu katanya bisa bikin sembuh kayak gitu. Saya sih nggak minum ya. Cuma saya penasaran apakah itu ada kaitannya dengan di masa lalu juga ada ritual seperti itu. Soalnya di buku apa? Bukunya mana sih? Nih, di buku Devando ini ada karikatur burung dan bayi ya, kalau nggak salah burungnya memakai
masker dari daun eukaliptus ya, dan bayinya juga Betul. pakai masker ya. Nah kayak gitu, apakah ada hubungannya seperti itu soal perminyak kayu putihan ini yang sangat menggemaskan sekali, soalnya ketika awal pandemi itu tuh kalau kita ke minimarket ya, kita tuh nyari minyak kayu putih itu susah banget, ya Allah, heran. Semua orang tuh kayak beli minyak kayu putih seperti itu. Nah ini pertanyaan sederhana saya aja sih. Kalau misalkan terkait dengan karikatur, kalau nggak salah itu dibuat oleh May Gibbs ya. Itu merupakan karikatur yang apa ya? Maksudnya seorang penulis cerita anak yang sangat terkenal. Jadi ceritanya itu tentang baby Gamnat, dan ketika kemudian terjadi pandemi influenza di sana, jadi si May Gibbs ini kemudian berupaya untuk memperkenalkan tentang bagaimana salah satu solusi untuk menanggulanginya, yaitu dengan menggunakan masker. Tapi karena waktu itu mungkin sangat sulit mungkin untuk mendapatkan masker di sana, dan sulit juga untuk mensosialisasikannya, dan di samping itu juga bagaimana si May Gibbs ini berupaya untuk memasukkan kultur Australia di dalam karikaturnya tersebut, dan salah satunya adalah daun eukaliptus yang merupakan makanan dari koala. Jadi ada burung kokabura juga di situ yang juga pakai masker, dan maskernya itu juga dari daun eukaliptus, dan saya pikir itu merupakan salah satu bentuk pengenalan tentang bagaimana penggunaan masker melalui popular culture, yang kemudian juga di dalam buku Loro Influenza yang kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka itu juga disinggung juga tentang bagaimana salah satu bentuk penanggulangannya adalah dengan menghindari debu misalkan, terus kemudian menggunakan masker, dan itu juga sebenarnya menjadi salah satu hal yang menarik juga, tidak untuk kemudian diminum jelas pada saat itu, tapi bagaimana yaitu penggunaan popular culture yang kemudian merepresentasikan Australia pada saat itu. Jadi salah satunya adalah dengan daun eukaliptus itu yang saya tangkap sih kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Karena May Gibbs sangat sering sekali memasukkan unsur-unsur Australia di dalam karikaturnya, seperti misalkan yaitu burung kokabura, kemudian ada kanguru dan lain sebagainya gitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk representasi Australia aja, saya pikir. Oh gitu ya, berarti nggak ada hubungannya ya sebenarnya. Tetapi kalau misalkan kesalahan diagnosa itu sudah sempat terjadi sebenarnya di awal-awal, Mbak. Bagaimana karena waktu itu dari gejala yang kemudian dilaporkan itu, ternyata para dokter bingung mengidentifikasinya ini sebenarnya penyakit apa gitu. Jadi karena gejalanya biasanya kan panas, terus kemudian untuk kasus komplikasi itu biasanya ada pneumonia dan lain sebagainya. Tapi karena mereka melihatnya ini hanya influenza biasa, jadi pil kina itu kerap menjadi obat penanggulangan darurat lah di awal-awal itu. Tapi yang parahnya itu ada beberapa daerah yang kemudian menganggap serangan flu Spanyol ini sebagai serangan kolera. Dan kemudian akhirnya dilakukanlah berbagai vaksinasi kolera secara massal di beberapa daerah, dan tentu itu nggak membawa hasil yang signifikan gitu, karena ternyata itu bukan kolera gitu. Iya. Ya ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan dari Pak Eksanto. Masker belum terlihat jadi solusi pencegahan wabah flu Spanyol ya? Mungkin bisa diperjelas kali ya, Mas. Sebenarnya sih udah ada ya. Sudah ada. Tapi ya mungkin paling seringnya itu dipakai oleh tenaga kesehatan pada saat itu. Seperti tadi ada di gambar itu kan, bagaimana perawat di Sentrale Behandeling Ziekenhuis atau yang sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto itu kan sudah menggunakan masker di tahun 20-an. Nah, yang nggak pakai masker didenda nggak waktu itu? Itu infonya saya belum dapatkan, tapi sepertinya ya harus riset lebih dalam lagi sih, Mbak. Tentang apakah kemudian enforcement-nya itu sangat tegas pada saat itu, mengingat saat ini aja kan mungkin juga cukup sulit gitu untuk menerapkannya secara menyeluruh, apalagi pada saat itu ketika penggunaan masker itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh gitu bagi banyak masyarakat. Jadi makanya bentuk sosialisasi melalui popular culture itu menjadi sangat vital menurut saya, ketimbang kemudian secara gamblang memaksa dalam tanda kutip agar kemudian nih pakai masker gitu, misalkan harus, atau nanti kalau misalkan nggak dipakai kemudian nanti
konsekuensinya ini, ada hukumannya ini gitu. Itu mungkin dalam beberapa kasus tidak akan terlalu efektif gitu. Tapi yang saya apresiasi dari pemerintah kolonial pada saat itu yaitu menggunakan wayang, terus kemudian menggunakan cerita-cerita rakyat dengan bahasa yang sangat sederhana dan juga dengan dalam aksara Jawa misalkan, yang menurut saya itu salah satu bentuk salah satu bentuk penerapan kebijakan yang menurut saya sangat menarik gitu untuk bisa mengenalkan secara lebih gamblang dan mengenalkan secara lebih mudah gitu supaya masyarakat lebih gampang mencernanya. Nah, oke. Halo? Iya. Halo? Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Mbak Anis Nurrohmah. Terima kasih Kofando atas materinya. Kalau boleh bertanya, bagaimana kondisi anak-anak masa flu Spanyol? Ini saya pikir menarik ya. Apakah ada data terkait korban dari anak-anak? Kalau untuk data ada sedikit, tidak terlalu banyak yang saya dapatkan. Di beberapa cerita itu, terutama dari surat-surat kabar itu, ada cukup banyak sekali kasus di mana anak-anak itu meninggal dunia karena kena penyakit flu Spanyol. Dan beberapa kasus itu bahkan dilaporkan setelah karena lapar. Jadi orang tuanya meninggal, terus kemudian si anak ini tidak ada yang mengurus atau si bayi ini tidak ada yang mengurus. Terus kemudian sorry to say bahwa jenazahnya itu baru ditemukan beberapa hari kemudian. Oh, sedih banget. Jadi ada beberapa kasus seperti itu, sangat sedih sekali. Dan setelah 100 tahun berlalu pun ternyata beberapa kali saya baca berita ada beberapa kasus yang mirip gitu dengan kasus seperti itu. Jadi sangat sedih sekali gitu. Ada, kalau misalkan jawabannya apakah ada, tetapi ya mungkin saya tidak terlalu banyak data yang terkait dengan itu. Dan apalagi kalau misalkan merujuk pada laporan pemerintah kolonial juga sangat sulit sekali untuk mendapatkannya, karena jurnal yang mereka terbitkan itu kan hanya membahas dari segi klinis gitu, tetapi dari segi sosialnya dan imbas di sektor lainnya itu cukup sulit untuk bisa didapatkan, sehingga cerita-cerita seperti itu justru saya temukan banyak di koran. Oke. Menarik juga ini dari Mas Firmansyah. Apakah flu Spanyol juga menyerang hewan seperti COVID-19? Soalnya kemarin sempat ada berita ya di Ragunan itu ada harimau kalau nggak salah ya, itu kena COVID gitu. Kalau zaman dulu ada binatang yang kena juga nggak, Mas Fando? Kalau misalkan dari beberapa laporan para virolog itu bukan kemudian menularkan ke binatang, tetapi dari binatang yang kemudian menularkan ke masyarakat. Kebalikannya ya berarti ya. Jadi awal mulanya dari situ, tapi mungkin ada, tapi saya tidak lagi-lagi saya tidak berani untuk menjawabnya karena tidak ada datanya. Tetapi beberapa virolog pada saat itu menyebutkan bahwa proses penularannya itu di beberapa kasus terjadi dari hewan terus kemudian ke masyarakat. Dan saya pikir ini juga hal yang harus diwaspadai karena epidemi, wabah, dan pandemi itu kan tentu sebuah fenomena yang akan terus terjadi. Sekarang mungkin COVID, entah mungkin berapa tahun ke depan itu akan muncul pandemi apa lagi, karena kan virus itu akan terus bermutasi, terus kemudian penyakit juga akan terus semakin kompleks, semakin jelimet, terus mungkin nanti ke depannya akan ada muncul banyak pandemi yang berbeda gitu, dan ditambah lagi dengan global warming, terus kemudian bagaimana misalkan penebangan hutan secara gamblang gitu ya, penebangan hutan secara liar gitu. Jadi membuat ekosistem dari binatang ini kemudian semakin dekat gitu dengan tempat tinggal dari manusia. Ya? Kemudian pada akhirnya juga berpotensi untuk menyebarkan berbagai bakteri dan juga virus-virus lainnya dari binatang ke manusia ini, sehingga ya itu akan terus muncul gitu penyakit-penyakit baru lainnya karena berbagai faktor yang mungkin ya sekarang ini sedang terjadi. Iya, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Hafidz. Halo Hafidz, ini teman kami juga. Halo Pak Fando, izin bertanya. Hafidz Furqoni ya? Ini Hafidz Furqoni apa Hafidz yang lain ya?
Saya kegeeran aja ini Habib Rukbani. Halo Pak Fando, izin bertanya. Menurut Anda apakah corona ini nantinya menjadi penyakit endemik di Indonesia macam malaria, demam berdarah dan sebagainya? Nah, ini pertanyaan saya juga soalnya dari tahun ke tahun kayaknya mutasi COVID-19 ini semakin ganas ya. Setelah muncul ada varian Delta lah, apalah itu kan secara teori katanya makin melemah, tapi ini kok makin ganas seperti itu. Silahkan dijawab. Mungkin saya lebih merujuknya kepada kasus dari flu Spanyol sendiri, di mana puncaknya itu kan terjadi pada gelombang kedua, terus kemudian ya cukup masif juga pada gelombang ketiga, tetapi kemudian ya menjadi flu biasa pada akhirnya, karena mungkin tubuh sudah terbentuk itu imunitasnya, dan pada saat itu belum ada vaksin, jadi ya dan antibiotik juga belum ditemukan, jadi ya waktu itu mungkin konsepnya entah mungkin sekarang yang dinamakan herd immunity atau apa gitu, tetapi pada waktu itu ya seperti itu. Jadi tetapi ya itu ternyata beberapa virolog dan juga ahli kesehatan kemudian menemukan fakta bahwa pandemi atau outbreak influenza lainnya yang terjadi pasca flu Spanyol ini ternyata gen penyusunnya itu hemagglutininnya dan juga gennya itu ternyata ya tersusun dari virus yang sebelumnya sempat menyerang di tahun 1918. Seperti tadi saya sempat singgung flu Hong Kong yang ternyata hemaglutinin dan gennya itu tidak jauh berbeda dengan virus yang menyerang di tahun 1918. Lalu ada Asian flu yang ternyata juga tersusun dengan gen yang cukup mirip gitu. Dan ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan sih Mbak terkait dengan. Oke. Ini ada pertanyaan menarik lagi. Dari sebentar. Dari Mbak Nur Yulianti, apakah ketika itu ada hukuman bagi penyebar hoaks? Terima kasih Mas Rafando. Giringnya. Jadi berita tentang ikan lele dan juga Nyi Roro Kidul yang tadi saya tampilkan itu saya ambil dari koran Sinpo yang sudah sangat jengah sekali dengan penyebaran berita-berita tidak benar terkait dengan flu Spanyol ini. Dan Sinpo secara gamblang juga menyebutkan bahwa yang seperti ini harusnya ditindak oleh polisi, tapi tidak ada kelanjutan lagi dari pemberitaan tersebut. Apakah kemudian si perawadrananya ini kemudian ditindak oleh si otoritas setempat atau gimana? Tetapi ada upaya dari beberapa pihak yang kemudian menyebut untuk bahwa proses edukasinya ini kan menjadi penting ya, dan salah satunya itu yang melalui surat-surat kabar gitu. Jadi ada upaya dari Sinpo untuk mendorong supaya hal seperti ini itu harusnya ditindak gitu. Tapi saya pribadi tidak menemukan kelanjutan dari beritanya itu seperti apa. Oke. Mohon izin bertanya dari Mas Ali RSKD. Mohon izin bertanya Mas Fando, apakah tingkat penularan flu Spanyol dan corona hampir sama atau mana yang lebih cepat menular? Karena saya bukan orang kesehatan, jadi saya tidak bisa memberikan gambaran. Tetapi mungkin yang mungkin saya bisa tekankan adalah seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan sekarang yang semakin canggih gitu, dan juga berbagai obat-obatan yang semakin canggih juga, saya pikir untuk saat ini tentu jauh lebih bisa tertangani ya dibandingkan dengan 100 tahun silam, di mana mikroskop elektron belum ada, terus kemudian ilmu kesehatan dan kedokteran juga masih sangat terbatas. Jadi ya kalau misalkan saya harus mengkomparasi, mungkin ya secara naifnya begini, jadi saya nggak bisa membayangkan gimana kalau misalkan pandemi COVID ini terjadi 100 tahun silam misalkan, tanpa adanya alat kesehatan yang mumpuni misalkan, apakah kemudian akan jauh lebih masif ya tidak tahu juga. Tetapi bersyukurnya sekarang mungkin seiring dengan perkembangan dari teknologi kesehatan, penanganannya tentu jauh lebih baik dibandingkan mungkin dengan 100 tahun silam. Dan apalagi pada saat itu kalau misalkan melihat bagaimana contoh penanganan dari negara lain, itu sangat menarik sekali sebenarnya Mbak. Jadi misalkan Singapura itu merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terbukti paling berhasil dalam menanggulangi flu Spanyol. Jadi ketika kemudian ada
penduduknya yang dicurigai itu infeksi atau dilaporkan terinfeksi, kemudian nakesnya itu langsung jemput bola, terus kemudian ditaruh di satu tempat untuk kemudian memudahkan pengawasan, dan setelah kemudian sembuh baru kemudian diperkenankan untuk kembali ke wilayahnya atau ke rumahnya lagi. Dan yaitu yang kemudian menjadi contoh dan menjadi yang menunjukkan bahwa mengapa kemudian angka kematian akibat flu Spanyol di wilayah Malaya itu tergolong rendah bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Yaitu salah satu contohnya adalah respons yang cepat dan penerapan strategi kesehatan yang ciamik, jadi berbanding lurus juga dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang begitu rendah di wilayah tersebut. Oh, oke. Nampaknya sudah ada yang raise hand ya? Sudah ada atau belum? Di layar saya kok nggak kelihatan? Sudah ada ya? Boleh? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebutkan nama Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Rojak dari Tasikmalaya. Iya Pak, silahkan. Saya bertanya Pak, Bu, saya kan saya di isoman waktu itu 14 hari, jadi gejalanya itu kayak semacam kena muntaber Bu, karena buangnya itu apa namanya gejalanya sih sama lah persis. Apa itu sama dengan itu Bu? Pandemi gitu. Itu aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Mas Wando. Tadi sih ada beberapa yang kemudian saya sempat tunjukkan untuk beberapa gejala aja. Mungkin kalau terkait dengan flu Spanyol ada begitu banyak sekali yang kemudian dilaporkan oleh para dokter. Jadi si influenza komisi ini kemudian mengirimkan kuesioner ke seluruh dokter yang tersebar di berbagai wilayah di Hindia Belanda. Dan kemudian si para dokter itu mengisi kuesionernya dan melaporkan balik kira-kira gejalanya itu apa saja. Dan sudah ada sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa lihat, jadi ada banyak sekali gejala-gejala yang dilaporkan di sini, seperti misalkan yang paling umum. Jadi yang positifnya itu dari jumlah koresponden 82, positifnya 82 melaporkan bahwa demam tinggi, terus kemudian batuk, terus kemudian bronkitis, sakit pinggang, nyeri sendi, diare juga ada di paling bawah itu. Dan satu dokter bahkan menyebutkan terjadi konstipasi juga, terus kemudian nyeri di belakang mata, mimisan, muntah-muntah, terus dan lain sebagainya. Sakit gigi juga bahkan ada, herpes, bla 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 gitu. Mungkin kurang lebihnya itu sih Mbak yang kalau misalkan terkait dengan flu Spanyol, jadi ada begitu banyak sekali gejala-gejala yang dilaporkan pada saat itu gitu. Iya. Mbak Seli. Iya, halo. Halo. Iya, Bu Dwi ya. Halo, ini kangen Mbak Seli nih, jadi. Oh iya, silahkan Bu. Biar dengar suara Mbak Seli juga. Oh siap. Ini Mas Bu Wando. Bu Dwi. Aduh, bagus banget nih Mas Wando, ini seneng ini dapat cerita begini nih. Jadi memang ini satu pembelajaran tidak hanya untuk para historian ya, tapi juga masyarakat itu perlu cerita-cerita begini, cerita dalam artian fact ya, fakta gitu. Jadi sehingga menghadapi pandemi COVID ini sesuatu yang bukan kutukan gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi sekian ratus tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu pun terjadi gitu ya. Nah artinya ya memang ini satu peristiwa yang harus kita hadapi gitu. Nah tentu saja apa yang terjadi di masa lalu ini bisa menjadi pembelajaran. Nah Mas Wando ini menyumbangkan pengetahuan yang bisa menjadi pembelajaran di masa kini. Nah mudah-mudahan apa yang terjadi di masa sekarang itu bisa menjadi pembelajaran di masa yang akan datang juga. Nah kaitan dengan itu Mas Wando, jadi sumber arsip ini ya, sumber data ini penting. Saya yakin Mas Wando pada saat riset itu luar biasa ini bisa
mengungkap ya, menceritakan kembali peristiwa yang puluhan tahun lalu gitu ya, bahkan ratusan ya, 100 tahun lebih nih. Nah, itu terjadi dan bisa diungkap dengan sumber-sumber arsip yang fakta, fact gitu ya, yang bisa otentik di situ. Banyak sumber dari raportan, dari jurnal, dari publikasi koran dan seterusnya, Simpo. Nah, ini sesuatu sumber yang bisa menjadi jalan untuk mengungkap peristiwa masa sekarang. Nah, kaitan dengan itu kira-kira Mas Pando, untuk share dengan kita ini, karena sebagian besar Hosterian ini ya, para sejarawan yang hadir di ini juga arkivis gitu loh, supaya kita bisa mengambil hikmah itu untuk bekal kita dalam bekerja sebagai seorang arkivis untuk menyajikan fakta berdasarkan sumber arsip ini dengan baik, sehingga kemungkinan kesulitan yang dihadapi Mas Pando dulu itu pada saat riset itu tidak akan terjadi gitu. Nah, untuk itu mungkin ada gambaran dari Mas Pando nih. Seberapa besar sumber arsip yang didapat Mas Pando di Indonesia, khususnya di ANRI ini. Nah, supaya nanti kita tahu gitu, oh ternyata Mas Pando cuma 10% dapat data itu dari kita. Nah, berarti kita kurang apa gitu, kita biar bisa menjadi pembelajaran bagi kita, para arsiparis di ANRI. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sumber-sumber arsip atau sumber-sumber data yang dibutuhkan pada saat Mas Pando riset, itu kira-kira apakah sudah mencapai yang kami cari itu dan ketemu semua? Atau ada hal apa yang belum ditemukan? Nah, sehingga nanti kita bisa penuhi peristiwa COVID ini, kita harus cari betul itu sumber itu, karena nanti ke depan itu menjadi penting. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Pando, kenapa ini kami tanyakan? Seiring dengan program kami, Mas Pando. Jadi saya kebetulan arsiparis di ANRI nih, dalam rangka penyelamatan arsip penanganan COVID. Nah, ini adalah upaya kami menyajikan fakta berupa arsip-arsip itu yang tercipta di awal tahun 2020 hingga nanti kapan berakhirnya tentang COVID itu, yang insya Allah nanti kita bisa sajikan sebagai bahan riset yang antara lain nanti Mas Pando yang akan datang. Nah, gitu ya, kan ada nanti Mas Pando yang akan datang yang riset terkait dengan COVID ini, yang nggak tahu berapa puluh tahun yang akan datang. Nah, agar betul-betul fakta yang terjadi di hari ini atau di tahun ini, di masa pandemi ini, bisa tersaji lengkap menjadi pembelajaran pada generasi yang akan datang. Sehingga bisa diambil hikmah yang pembelajaran di masa lalu, yang ratusan tahun yang lalu itu, puluhan tahun yang lalu, kita bisa ambil, sebenarnya kita bisa belajar dari peristiwa yang terjadi di tahun 1918. Sehingga tidak dari sisi medis saja, tapi dari sisi apa yang terjadi di masa lalu bisa menjadi pembelajaran kita. Masyarakat bisa tidak harus nurut dalam konteks nunggu diperintah dari dinas kesehatan, tapi kita sudah sadar, oh dulu itu pakai begini, kita coba begini. Nah, itu menjadi pembelajaran secara langsung oleh masyarakat. Maaf Mas Pando agak panjang, karena kami punya punya tanggung jawab moral yang gimana ya, peristiwa ini kita bisa kumpulkan, kita bisa sajikan, tetapi manfaatnya luar biasa di masa depan nanti. Gitu Mas Pando. Terima kasih, ini mungkin saya salut ini surprise untuk Mas Pando, ini selamat, sukses terus gitu, dan kami tunggu hasil riset Mas Pando berikutnya untuk di-share kepada kita semua. Terima kasih, Mbak Seli, makasih ya, agak panjang dikit. Enggak apa-apa Bu. Ya, terima ya. kasih Bu Dwi atas sama-sama. Ya. Silahkan, ini pertanyaan dan semangat ya Mas Pandu dari Bu Dwi Mudalsi, gitu kan, seunit saya. Beliau istrinya Pak Imam Gunarto, Kepala ANRI. Iya, yang kebetulan baru dilantik kemarin. Oh, Fando pernah ya ke ANRI? Oh, kita pernah ada acara di Hotel Kaisar ya waktu itu ya, SKN ya, SKJKN ya. Kebetulan Kepala ANRI sudah ganti yang baru. Silahkan langsung dijawab barangkali. Ya, saya mungkin coba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dwi. Ya, kemudian menurut saya salah satu blessing in disguise dari COVID-19 ini adalah bagaimana muncul banyak sekali riset kolaborasi di berbagai bidang ilmu, seperti misalkan bagaimana riset-riset
terkait dengan sejarah kesehatan itu sekarang juga begitu banyak bermunculan. Saya kurang lebih sudah menerima berbagai berita gitu tentang bagaimana banyak sekali adik-adik yang kemudian ingin menulis mengenai sejarah flu Spanyol di wilayahnya misalkan. Terus kemudian ada juga yang sekarang menulis tentang sejarah flu Asia dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tema yang mungkin sebelumnya tidak kepikiran sebelum COVID. Tapi kemudian seiring dengan kemunculan COVID ini, riset-riset yang sebelumnya mungkin dianggap hanya menjadi domain dari bidang kedokteran saja, ternyata sekarang ada banyak sekali bisa ditinjau dari berbagai bidang ilmu ini, dan menurut saya ini merupakan indikator yang sangat luar biasa. Jadi tentu saya selalu menganggap bahwa buku saya itu masih jauh sekali dari kata sempurna, jadi masih banyak sekali bolongnya. Tapi mungkin tentu harapannya itu bisa menjadi semacam pengantar untuk kemudian nanti bagi peneliti-peneliti yang lain untuk bisa melengkapi lagi, atau mungkin bisa menulis kajian yang jauh lebih baik lagi gitu dari apa yang mungkin sudah saya rintis, karena ya itu mungkin keterbatasan ketika saya melakukan riset selama di sini juga, dan karena waktu itu juga tidak punya cukup banyak waktu untuk melakukan riset yang memadai gitu, jadi ya masih banyak sekali menurut saya bolongnya yang tentu saya berharap bisa dilengkapi oleh para peneliti yang lainnya untuk kajian ini, supaya nanti bisa menjadi proses edukasi untuk kedepannya, supaya nanti ya itu, supaya kita tidak tergagap-gagap lagi ketika menghadapi suatu wabah atau pandemi yang lainnya. Dan di samping itu, terkait dengan arsip-arsip yang saya dapatkan dari Andri, mungkin justru malah rekan saya si Severi Lewis itu lebih banyak mendapatkan data dari Andri, terutama terkait dengan penerapan influenza ordonansi tahun 1920, di mana ia mendapatkan beberapa arsip terkait dengan polemik yang sangat luar biasa terkait dengan penerapan dari undang-undang tersebut yang menemui banyak jalan berliku gitu. Sebenarnya draftnya itu sudah rampung di tahun 1919, tetapi kemudian dalam perkembangannya ada banyak sekali protes dari berbagai perusahaan yang menganggap bahwa kalau misalkan undang-undang ini diterapkan nanti akan menghalangi operasional dari perusahaan mereka, terutama pada saat itu yang paling vokal adalah Koninklijke Vaartvaartmaatschappij atau PLNI-nya saat ini. Jadi KPM itu secara gamblang dan secara terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan penerapan undang-undang tersebut, sehingga pada akhirnya itu proses penerapannya menjadi mundur hingga tahun 1920, dan yaitu ketika kemudian pada akhirnya diketuk palu diterapkan sudah terlambat, karena sudah banyak sekali jutaan orang sudah terlanjur menjadi korban. Jadi sebenarnya ada begitu banyak sekali, dan setiap daerah itu kan tentu punya kearifan lokalnya masing-masing ketika kemudian berinteraksi dengan pandemi. Mereka punya termnya sendiri, terus mereka punya cara penanggulangannya sendiri, yang tentu itu kalau misalkan dikompil menjadi hal yang sangat luar biasa sekali, dan hal yang sangat menarik sekali. Seperti misalkan salah satu teman saya itu mengabarkan bahwa misalkan di Kalimantan itu tradisi untuk menjaga jarak ketika muncul suatu wabah itu ternyata sudah ada. Seperti misalkan ketika mereka mau barter, jadi barangnya ditaruh di suatu tempat, terus kemudian si orang ini ya udah tinggal ambil atau tinggal tuker aja di tempat yang kemudian sudah ditetapkan itu gitu. Jadi menurut saya berbagai kearifan lokal seperti ini perlu terus digali lagi, dan lagi-lagi saya menyebut bahwa tentu apa yang sudah saya lakukan itu masih sangat basic sekali, masih sangat dasar sekali, sehingga kemudian saya tentu berharap agar muncul lebih banyak lagi kajian-kajian tentang sejarah kesehatan ini untuk kedepannya, dan ada banyak sekali saya yakin arsip-arsip di Andri terkait dengan hal ini yang masih belum dieksplor, dan ya saya berharap agar banyak peneliti-peneliti yang kemudian bisa memanfaatkan arsip tersebut untuk kemudian supaya bisa nanti untuk proses edukasi ke depannya menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini merupakan sebuah fenomena yang sudah pernah terjadi 100 atau ratusan atau puluhan tahun silam. Tinggal nanti bagaimana kita ke depannya ketika berhadapan dengan ini, hal apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama, atau apakah kita sudah jauh lebih siap
karena kita sudah belajar gitu dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi momentum COVID ini menurut saya sangat penting, dan salah satunya yaitu untuk kemudian menggalakkan lebih banyak lagi penelitian-penelitian, tidak hanya dari aspek klinis, tetapi aspek-aspek yang lainnya yang kemudian nanti diharapkan tentu bisa saling melengkapi. Karena saya mengingat bahwa dulu kan selalu dipandangnya aspek historis sendiri, aspek medis sendiri, seolah-olah itu tidak bisa dipadu-padankan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kemudian dikombinasikan itu akan jauh lebih powerful itu hasilnya untuk kemudian nanti diterapkan untuk penerapan suatu kebijakan yang lebih strategis lagi, terutama kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan suatu pandemi. Tentu dari berbagai bidang ilmu ini bisa memberikan perspektifnya masing-masing yang menurut saya sangat luar biasa penting. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaan Bu Dwi. Iya, terima kasih Mas. Sedikit ini Mbak Sally bisa? Ini pelajaran penting untuk kita ini orang antri ini. Iya, betul sekali Bu. Sedikit masih ada yang lain, sedikit ada setengah menit. Gini Mas Fando. Artinya gini, apa yang terjadi di tahun 1918 saat itu dengan peristiwa yang sekarang itu kalau kita padu-padankan bisa hampir sama lah saya kalau dengan cerita Mas Fando tadi. Nah, kita bisa mereview begini. Dari aspek arsip yang tercipta sekarang kita sudah kelihatan nih terkait dengan hal-hal penting terjadi yang dalam konteks menangani COVID ini. Dari lembaga atau dinas mana saja, katakanlah terkait dengan kebijakan, muncul dari pemerintah misalkan, arsip-arsip dari Seknek. Artinya pada saat peristiwa 1918, Alfama Sekretari gitu ya, mungkin ya dokumen-dokumen dari sana. Supaya kita nanti di instansi mana yang harus menjadi fokus perhatian kita dalam rangka menyelamatkan arsip ini gitu Mas, maksud saya. Kemudian terkait dari dinas kesehatan Hindia Belanda waktu itu berarti sekarang dinas kesehatan. Itu arsip di situ pasti banyak yang penting terkait dengan COVID ini. Kemudian Satgas COVID ya, tadi disebutkan komisi influenza gitu ya tadi. Nah itu dokumen-dokumen penting yang menjadi sentral di tahun 2020-2021 ini menjadi harus kita selamatkan gitu ya Mbak Sally ya. Ini tanggung jawab kita. Nah itulah yang terkait dengan bagaimana tanggapan atau perilaku yang dilakukan di masyarakat, itulah nanti menjadi gambaran-gambaran pelengkap dalam konteks alur cerita atau alur penulisan sejarah gitu ya Mas. Nah ini menjadi penting sahabat arsip kita semua nih yang ada ini, saya yakin ini banyak arsip-arsip juga, itu jadi kita mulai concern juga di peristiwa momen 2020 ini, peristiwa penting yang menjadi bagian dari ini sumber yang harus kita selamatkan untuk generasi kita yang akan datang. Ini dari pembelajaran forum di secangkir kopi si sore hari ini. Nah, ini terima kasih Mas Fando. Sukses terus. Terima kasih Mbak Sally. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat terus. Mudah-mudahan nih harinya tidak Jumat supaya lebih ini lagi. Jumat. Siap. Nanti saya sampaikan ke panitia. Yang bagus gitu yang kita enak gitu. Kita cari hari baik ya Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dwi. Iya, lanjut yang raise hand ada Mbak Dian dan Mas Bayu Tanoyo tadi ya. Mbak Dian, silahkan Mbak Dian. Silahkan. Iya, Mbak Sally. Nama lengkap dan instansi. Iya. Selamat sore Mbak Sally, Mas Iya, Rafando. selamat sore. Iya. Suaranya merdu sekali nih. Iya, Mas Rafando, perkenalkan saya Dian. Saya alumni sejarah UGM juga angkatan 2012. Terus sekarang kerja di ANRI. Iya ya. Nggak pernah ketemu. Iya. Kebangetan ya. Jadi ini saya mau tanya ke Mas Rafando terkait buku. Jadi saya udah baca bukunya Mas Rafando. Nah itu menurut saya bukunya bagus banget dan sangat komprehensif untuk menjelaskan pandemi flu Spanyol di Indonesia. Nah habis baca buku itu ada 2 pertanyaan yang muncul nih terus kepikiran saya jadinya.
Yang pertama tadi tentang sumber. Tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Dwi Mudarsi juga. Jadi saya penasaran kenapa sumbernya itu, sumber primernya itu kebanyakan dari koran dan media massa. Maksudnya kenapa Mas Fando tidak menggunakan arsip? Tapi tadi sudah dijawab oleh Mas Fando karena ternyata memang di tempat Mas Fando riset kebanyakan aksesnya adalah media massa seperti itu ya Mas ya. Lalu yang kedua ini pertanyaannya terkait dari historiografi. Jadi di bukunya Mas Fando ini Mas Fando menggunakan istilahnya Indonesia masa kolonial, alih-alih Hindia Belanda seperti itu. Nah, itu apakah ada alasan lain selain sentrisme dalam penggunaan istilah Indonesia masa kolonial? Begitu. Soalnya ini saya juga lagi menulis naskah sumber flu Spanyol dalam arsip kebetulan. Tapi memang masih terkendala dalam sumber, jadi sumber arsipnya itu memang di Andri agak sulit untuk ditelusur, jadi harus ekstra kerja keras gitu menelusur arsipnya. Lalu yang kedua masih ada kesulitan dalam menentukan itu tadi yang penyebutan Indonesia masa kolonial atau Hindia Belanda karena ya itu terkait dengan sentrisme juga. Dan saya penasaran juga nih kenapa Mas Rafando menyebutnya Indonesia masa kolonial seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rafando. Terima kasih Mbak Seli. Iya, sama-sama Dek Dian, salam kenal. Iya, salam kenal. Bangetan ya, nggak tahu loh padahal ya, monggo Mas Fando. Terima kasih banyak Mbak Dian. Mungkin terkait dengan pertanyaan yang pertama, saya tadinya berekspektasi untuk bisa mendapatkan banyak data gitu dari jurnal kesehatan Hindia Belanda yang sudah didigitalisasi dari Henneskunde Tijdschrift itu. Saya berharap dapat banyak info dari situ. Tapi ternyata ketika saya coba telusuri tahun demi tahun, tidak terlalu banyak data informasinya. Dan saya waktu itu sebenarnya sempat kebingungan juga kira-kira bagaimana untuk mengatasinya. Sementara posisi kan masih di Melbourne, belum bisa kembali, belum bisa ke Andri. Jadi ya kebetulan ada beberapa surat kabar yang saya miliki sebagai inventaris pribadi, terus kemudian saya coba telusuri dari situ, ternyata informasinya luar biasa banyak dari surat kabar gitu. Justru informasi yang tidak bisa ditemukan di dalam laporan-laporan jurnal kesehatan pada saat itu yang lebih bersifat medis dan klinis ketimbang mungkin melihat aspek-aspek sosial seperti misalkan yaitu tadi misalkan cerita-cerita hoax, terus kemudian obat-obatan herbal, terus kemudian misalkan bagaimana penanganan di grassroots itu kan sulit untuk ditemukan di jurnal kesehatan pada saat itu gitu. Sehingga saya menggunakan surat kabar sebagai salah satu alternatif gitu untuk kemudian bisa mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut gitu. Tentu bukan tanpa kekurangan juga karena mungkin informasinya ya cukup terbatas gitu ya. Dan untuk mengelompokkannya sehingga butuh PR sendiri juga untuk bisa menuliskannya ke dalam sebuah cerita gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini sebenarnya juga menarik sih. Jadi waktu itu juga awal mulanya saya menggunakan Hindia Belanda sebagai terminologi untuk buku ini. Terus kemudian ketika meminta endorsement untuk buku saya ke Prof. Bambang Purwanto, Prof. Bambang kemudian memberikan banyak sekali komen, dan salah satu komen yang di garis bawah itu adalah penggunaan terminologi Hindia Belanda yang menurutnya itu dia bilangnya apa ya, pokoknya secara geografis mungkin tepat gitu, tetapi ada hal lainnya yang menunjukkan bahwa ketika kemudian menggunakan term ini seolah-olah Indonesia pada saat itu belum eksis. Mungkin secara nama belum, tetapi maksudnya secara konsep geopolitik sudah ada gitu. Dan kemudian kalau misalkan menggunakan Hindia Belanda seolah-olah kemudian menafikan bahwa Indonesia itu sudah ada secara konsep atau secara unit geopolitik pada saat itu. Jadi
diskusi itulah yang kemudian pada akhirnya ketika bukunya itu sudah hampir cetak langsung ganti semua termnya, kecuali mungkin untuk misalkan BGD gitu kan, dinas kesehatan itu saya masih mencantumkan Hindia Belanda. Terus kalau misalkan kemudian statement-statement yang dilontarkan oleh pejabat kolonial itu saya masih menggunakan Hindia Belanda di dalamnya. Tapi saya juga melihat bagaimana buku-buku terbitan para Indonesianis itu juga rata-rata mereka menggunakan kolonial Indonesia, misalkan kolonial Batavia atau kolonial Java gitu untuk menyebutkan wilayah Indonesia atau wilayah-wilayah kota-kota yang di Indonesia lainnya di masa kolonial gitu. Dan ya kurang lebihnya itu sih yang mendasari kenapa saya menggunakan Indonesia masa kolonial. Iya. Kenal kan? Dedian sama Pak Bambang Purwanto kenal ya? Iya, kenal. Dan sudah diduga. Sudah diduga ada campur tangan BP. Kok bisa? Iya. Ya, terima kasih Mas Pandu. Iya, sama-sama Dedian. Ya, kapan-kapan kita ketemu ya. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan. Mas Bayu Tanoyo tadi jadi nanya nggak? Halo, Mas Bayu? Iya. Iya, silahkan Mas. Ya. Silakan. Mbak Seli dan juga tim panitia, terima kasih sudah memberikan kesempatan dan juga salam kenal kepada Mas Rafando. Sebelumnya mungkin saya bukan orang sejarah, tapi saya berkutat di arsip, jadi arsivis. Cuman ini temanya juga sebenarnya menarik untuk saya. Nah, tadi juga ada beberapa yang mau saya tanyakan. Mungkin dari beberapa slide itu saya coba ada yang kurios sedikit, terutama di bagian segmen soal kerusuhan tadi yang di Kudus. Nah, sebenarnya gambarannya itu bagaimanakah kondisi sosial ekonomi di masa itu? Kan memang pandemi ini pasti ada yang membawa efek negatif dan juga positif. Pasti ada dua mata uang itu. Nah, pertama, bagaimana sistem sosial ekonomi terutama strata masyarakat saat itu yang mungkin ada yang sangat jatuh, bahkan ada yang mengambil keuntungan di kala itu di segmen strata tertentu, dan apakah memang tercantum di dalam arsip atau jurnal-jurnal yang Mas Rafando baca. Yang kedua, saya juga tadi agak sedikit mungkin keskip atau bagaimana, tapi saya melihat parameter kondisi saat itu, terutama bagaimana di masa kolonial itu pemerintahan yang berkuasa saat itu menginformasikan bahwa saat itu kondisi pandemi sudah selesai gitu. Karena kan sekarang ini juga akhirnya banyak statement yang kita harus hidup berdampingan dengan pandemi yang mungkin akan menjadi endemi, yang mungkin berikutnya akan ada virus atau penyakit lain, dan bagaimana di kala itu masa kolonial menginformasikan secara detail atau mungkin bisa diterima oleh masyarakat bahwa kita saat ini sudah mungkin berkurang atau mungkin sudah tidak ada atau bagaimana di masa kolonial itu yang sudah Mas Rafando baca. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Bayu. Mungkin ada maksud Mas Bayu kayak ada seremoninya atau konferensi persnya gitu dari pemerintah kali. Kita udahan loh kita gitu. Pandeminya udah gitu. Silakan Mas Fando. Terima kasih banyak Mas Bayu. Saya setuju. Jadi ada dua sisi positif dan negatif seperti dua sisi mata uang dari suatu pandemi, seperti misalkan yang terjadi di Kudus itu jelas sisi negatifnya, di mana pandemi itu menjadi semacam katalisator yang kemudian mempercepat proses bentrokan di antara kedua kelompok etnis. Sebenarnya akarnya itu sudah lama sekali kalau misalkan untuk kasus Kudus ya, di mana persaingan bisnis itu kalau menurut Kunto Wijoyo itu sudah mengakar sejak lama, terutama untuk bisnis tembakau dan juga kretek di wilayah itu pada saat itu. Sehingga kemudian ada berbagai macam versi yang muncul. Tentu kalau misalkan melihat laporan dari Sinpo dan laporan dari Sinar Hindia itu tentu akan beda versinya. Jadi masing-masing pihak tentu punya sudut pandangnya sendiri-sendiri. Tapi yang perlu digarisbawahi bagaimana ternyata yaitu pandemi itu ternyata bisa menjadi katalisator dalam suatu proses
bentrokan, dan ini ternyata juga terjadi di cukup banyak tempat gitu, seperti misalkan pencurian dan kemudian perampokan itu juga menjadi hal yang lazim terjadi gitu di banyak tempat pada saat itu. Seperti ada laporan dari Simpo yang menyebutkan bahwa di Mojokerto itu dalam satu hari suatu kampung itu bisa 4-5 kali mengalami perampokan gitu. Lalu yang kedua, tentu ini juga menyambung tadi ada satu pertanyaan juga yang muncul di chat. Sebenarnya ini juga menjadi sisi positifnya adalah menjadi momentum juga untuk kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi tadi saya sempat menyinggung di dalam salah satu slide tentang bagaimana oknum-oknum yang memanfaatkan pandemi ini untuk mengeruk keuntungan. Jadi membuat peti mati dalam ukuran besar sehingga kemudian peti mati itu menjadi sangat langka. Dan disinilah kemudian menjadi momentum. Jadi ada banyak sekali kelompok lintas etnis yang kemudian berupaya untuk mengatasi problem tersebut. Jadi mereka kemudian approach ke berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kemudian masyarakat yang mungkin kehilangan sanak keluarganya itu tetap bisa mendapatkan pengguburan yang layak. Itu mungkin merupakan salah satu yang saya temukan juga di dalam beberapa arsip. Lalu dari segi ekonomi, ketika kemudian ada banyak tengkulak yang memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga setinggi-tingginya, ternyata itu juga menjadi momentum kolaborasi. Seperti misalkan yang terjadi di wilayah Lombok, itu kapiten Arab, kapiten Cina, terus kemudian pejabat-pejabat setempat itu kemudian membentuk semacam organisasi untuk kemudian mengatasi problem tersebut. Untuk mengatasi kelangkaan beras, mengatasi kelangkaan kain kafan, terus kemudian mengatasi kelangkaan pakaian misalkan, dengan membentuk organisasi untuk kemudian mereka bisa membantu masyarakat yang berkekurangan. Jadi seperti ya itu, rakyat bantu rakyat mungkin ya kalau untuk saat ini. Oh, iya, jadi menarik sekali untuk melihat bagaimana kontribusi di sektor grassroots-nya sih menurut saya. Dan ini yang tidak terekam dari laporan pemerintah kolonial. Mungkin kalau sekarang di Jawa Tengah ada Jogotonggo itu ya, yang saling support antar tetangga yang isoman seperti itu. Betul. Mungkin ini ada terakhir pertanyaan dari chat tadi terlewat. Saya pikir ini menarik. Jadi apakah ada kegagalan ketika menangani pandemi pada Hindia Belanda? Ini pertanyaan dari Mas Anas. Apakah ada kegagalan ketika menangani pandemi pada Hindia Belanda? Apabila ada, apakah kegagalan tersebut sama dengan yang dialami penanganan pandemi saat ini? Bisa diceritakan dari sudut pandang sejarah. Mungkin maksudnya blunder kali ya. Kepala pundak blunder lagi gitu. Sebenarnya mungkin langsung saja deh, Fando. Sebentar lagi nih kayaknya. Ini sih Mbak, mungkin kalau misalkan melihat dari kasus flu spanyol ini, jelas kita sangat telat sekali dalam merespons pandemi yang kemudian pada akhirnya masuk ke Indonesia masa kolonial pada saat itu. Jadi ketika sudah ada peringatan dari konsulat jenderal di Hong Kong dan juga Singapura, itu seharusnya menjadi semacam alarm untuk kemudian kita bisa lebih waspada lagi dalam menanggulangi pandemi tersebut. Tetapi yaitu berulang kali pemerintah bilang bahwa enggak, ini enggak lebih berbahaya dari flu Rusia kok yang terjadi di akhir abad ke-19, dan ini cuma flu biasa kok, dan enggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Jadi ya imbasnya ketika pada akhirnya meledak, masyarakat tidak tahu harus berbuat apa, dilanda kebingungan dan tidak ada persiapan secara matang untuk bisa menanggulangi hal tersebut gitu. Jadi dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa Rifai menyebutkan bahwa kita seharusnya belajar dari Ceylon, Singapura, Malaya dalam menanggulangi pandemi flu Spanyol ini, karena terbukti bahwa mereka lebih sukses dan seharusnya kita nggak malu belajar dari mereka katanya dalam hal penanggulangan, karena terbukti bahwa pada saat itu pemerintah kolonial gagal menurut Rifai dalam mengatasi pandemi yang ada gitu. Jadi mungkin itu sih tidak ada di awal itu tidak ada persiapan yang cukup gitu untuk mencegahnya gitu, sehingga kemudian pada akhirnya ya ketika meledak kita tergagap-gagap gitu untuk mengatasinya. Oke, ya. Terima kasih Mas Fando. Ini pertanyaan paling banyak ini soal materi. Kira-kira boleh di-share materinya atau
mungkin langsung beli bukunya aja barangkali ya. Silakan Mas Wando, ini kira-kira materinya bisa di-share ke panitia atau gimana? Terserah. Silakan dijawab. Ya nanti mungkin saya coba kontak ke Mbak Seli aja deh untuk Oke. nanti saya kasih ke ininya ke panitia. Iya. Untuk bukunya sendiri masih ini ya, masih bisa. Kayaknya di Tokped masih ada ya, di terakhir sih katanya ada, di Gramet masih ada ya. Pasti masih lah. Yang di Gerai Kompas katanya sudah habis. Saya nggak tahu apakah sudah restock lagi, tapi sepertinya di Tokpednya harian Kompas itu mungkin masih ada. Jadi mungkin bisa lewat situ gitu. Lewat marketplace. Oh iya siap. Oke, kalau gitu barangkali ada semacam kalimat pamungkas gitu dari Mas Fando. Saya cuma ingin mengucapkan banyak terima kasih mungkin kepada teman-teman dari Klub Studi Sejarah ANRI yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa sedikit cerita tentang pandemi flu Spanyol ini. Dan tentu saya juga berharap agar kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menghadapi pandemi ini. Semoga kemudian pandemi ini bisa segera berlalu. Dan tentu saya berharap agar kajian-kajian mengenai sejarah kesehatan ini tentu bisa lebih masif lagi untuk kedepannya. Dan yaitu kolaborasi antar disiplin ilmu ini menurut saya akan menjadi sangat vital sekali untuk kita bisa nanti kira-kira menerapkan strategi apa yang akan diterapkan bila kemudian nanti terjadi suatu wabah atau pandemi lagi ke depannya. Sehingga tidak terkaget-kaget. Iya. Harusnya banyak yang harus belajar sejarah ya kalau sudah kayak gini tuh. Oke, terima kasih banyak Mas Fando. Salam buat keluarga di sana. Iya. Sudah tahu belum Lesti sama Bilian menikah kemarin? Tahu di-share di Indonesia. Oh, tahu ya. Iya. Gitu. Barangkali dari kami, mohon maaf atas kurang lebihnya ya. Bagi peserta diskusi Secangkir Sejarah sore kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tidak bisa menyimpulkan karena ini terlalu keren untuk disederhanakan. Saya hanya bisa berdoa sama seperti Mas Fando tadi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi segera berlalu dari muka bumi ini, seperti itu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, karena sehat itu nikmat yang paling utama ya. Minum air putih masih rasa air putih, makan kerupuk masih rasa kerupuk, seperti itu tuh nikmat luar biasa. Karena kemarin saya pas kena itu benar-benar agak sedih ya nggak sedih sih, nggak agak sedih tapi emang sedih sekali gitu, nggak bisa kehilangan penciuman 3 hari itu, ya ampun nggak bisa nyium bayi itu apa ya rasanya kayak wah hidupnya tuh kayak nggak hidup gitu loh. Itu sedih sekali. Kalau bisa teman-teman jangan kena seperti itu. Barangkali itu dari saya. Tetap terus nantikan acara kami karena insya Allah ada episode berikutnya yang bisa jadi lebih menarik seperti itu. Untuk yang lain-lain nanti kami infokan lebih lanjut. Seperti itu. Mohon maaf. Jangan lupa untuk pegawai ANRI absen ya. Absen pulang jangan lupa. Nanti jadi artis MTDWA Group. Oke, seperti itu. Terima kasih. Dadah Fando. Salam buat Genta dan Nyonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih Mas Fando. Iya,